Salam sehat, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana pada pagi ini dalam keadaan yang baik semua? Kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya bagi saudara-saudara kita yang pada saat ini masih dalam keadaan yang baik. Tentunya semuanya itu pasti buah dari hasil apa yang kita capai bersama di dalam kita selalu disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Ada cerita bahwa saudara-saudara kita yang pada saat ini masih banyak terus yang positif, dan bahkan ada saudara kita yang sudah rapid 3 kali negatif, ternyata di saat dia di screening melalui swab dia menjadi positif hasilnya. Ini menunjukkan bahwa kondisi bisa berubah suatu saat. Yang dinyatakan negatif secara rapid ternyata bisa saja dia menjadi positif, dan bahkan hari keduanya dia harus menjalani perawatan yang intensif di rumah sakit karena reaktif yang sangat besar dalam pengkabutan di paru-parunya, dan pengobatannya ternyata sangat mahal sekali. Saudara-saudara, ini adalah hal yang perlu kita pegang bersama untuk kita selalu berupaya menjaga kesehatan diri kita masing-masing. Kesehatan yang prima tujuannya hanya untuk diri kita sendiri. Oleh sebab itu, mari kita menjadikan duta-duta kesehatan, duta-duta penyelamatan, sehingga dengan kita sehat, pasti Indonesia juga sehat, dan kita bisa segera keluar dari pandemi ini. Tetap setia menjalankan protokol kesehatan, dan tetap setia meningkatkan daya tahan tubuh, dan tetap siap di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan penuh disiplin. Indonesia bisa, kita pasti bisa. Salam Patunggilan. Selamat malam saudara-saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya damai Tuhan selalu ada bersama dengan kita semua. Marilah kita bersama-sama melaksanakan ibadah keluarga di rumah kita masing-masing, karena sampai dengan pada saat ini kita masih berada pada suasana pandemi.
dengan tanpa mengurangi kebersamaan dan semangat dalam kita berbakti, mari bersama-sama kita memulai ibadah pada hari ini dengan kita mengambil saat teduh dan kita menyatakan pengakuan kita yang demikian. Ibadah pada hari ini, ibadah KRW yang dilaksanakan di rumah atau di keluarga masing-masing, bersama-sama kita lakukan di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya kasih dan anugerah-Nya memberkati kepada kita semua di awal ibadah ini hingga pada akhirnya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama dan yang kedua dengan judul Allah Bapa Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama pada saat ini membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita bersama-sama berdoa, mohon terang dan hikmat Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Kudus dan Tuhan yang Maha Mulia, pada saat ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena pemeliharaan Tuhan yang begitu besar kepada kami semua, khususnya kepada keluarga-keluarga GKJW Jemaat Sidoarjo. Pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah kebaktian keluarga, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman yang akan kami renungkan bersama hanyalah berkat tuntunan, pimpinan, dan hikmat yang bersumber dari Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan dan kami dapat melaksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Waktu dan kesempatan yang indah ini kami pasrahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku sekalian yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini bersama-sama kita ambil dari bacaan Kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan yang keempat, yang demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya
kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan dan yang melaksanakan firman dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57, bait pertama dan yang kedua, dengan judul Yesus lihat umatmu. Saudaraku yang terkasih, renungan pada hari ini saya beri judul Hati yang tertuju kepada Allah. Hati yang tertuju kepada Allah. Saudaraku, ada sebuah ungkapan yang seringkali kita dengar. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dengan kata lain, kita dapat mengetahui jenis pohon apa yang sedang kita temui dengan melihat buah yang ada di sekitarnya. Dan biasanya ungkapan ini digunakan untuk mengatakan bahwa sifat seorang anak itu tidak berbeda dari orang tua mereka. Saudaraku, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana kita sebagai anak-anak Allah? Apakah kita telah mencerminkan Bapa kita di sorga? Apakah hati kita juga menggambarkan hati Allah? Karena itu marilah di dalam renungan kita pada saat ini, kita senantiasa dipanggil untuk memiliki hati yang tertuju hanya kepada Tuhan. Dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, maka hidup dan kehidupan kita dapat mencerminkan sifat Allah dalam kenyataan dan dalam perilaku kehidupan kita hari lepas hari.
Sikap seorang anak yang taat dan mencerminkan kehendak Allah memang terlihat langka di era yang dipenuhi dengan cara pandang yang pragmatis dan cenderung individualis pada saat ini. Pemenuhan kebutuhan pribadi maupun kelompok menjadi dasar utama untuk keberlangsungan hidup duniawi, ketimbang memahami dan menjalani apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi berdampak positif kepada sesama kita dan juga kepada sesama ciptaan Tuhan yang lain. Oleh karena itu, hati seorang anak Allah haruslah terlebih dahulu tertuju kepadanya, tertuju kepada Tuhan, agar segala kehendak dan tuntunan Sang Bapa membawa kita kepada kehidupan yang bermakna di dunia ini. Hal ini memang tidak gampang, saudaraku. Hati tersebut harus dirawat ibarat sebidang tanah dan tanaman yang harus tetap subur dan siap untuk menjadi bagian dalam pekerjaan Allah, dan sekaligus kita bisa merasakan berkat-berkat Tuhan. Saudaraku, ibarat sebidang tanah dan tanaman, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam mempersiapkan, merawat, dan memberikan hati kita untuk pekerjaan Tuhan. Ada 7 hal yang bisa kita renungkan dalam kesempatan pada saat ini. Yang pertama, marilah kita mempersiapkan tanahnya. Hal ini dapat kita lakukan melalui doa. Kuasa doa menjadi penting dalam kehidupan umat percaya, karena dengan kekuatan doa itulah kita bisa menyatakan apa yang di dalam hati kita kepada Tuhan. Namun dalam kenyataan kehidupan kita pada saat ini, masih banyak orang yang menganggap sepele hal tentang doa ini, menganggap rendah hal tentang doa ini. Doa padahal dapat menjadi dasar bagi kita untuk mempersiapkan hati yang tepat untuk segala hal yang akan kita hadapi dan juga akan kita kerjakan. Yang kedua, saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sediakan dan tunjukkan benih yang baik. Artinya bahwa siapkanlah hal-hal yang benar dan hal-hal yang baik, dan juga nyatakanlah hal-hal yang benar dan hal-hal yang baik. Kita bersaksi dalam segala kebaikan atas segala kesempatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mempersiapkan benih yang baik berarti kita menyatakan dan berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudaraku, sebarkanlah pupuknya. Artinya, kita berbuat yang baik sebagai umat Tuhan, berlomba-lomba menciptakan kebaikan untuk menyuburkan dasar pertama tadi, yaitu doa. Dan yang kedua, kesaksian-kesaksian kita. Marilah kita ingat bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang keempat, sediakan air yang cukup. Sediakan air yang cukup, ini artinya kita bersandar kepada Roh Kudus. Kita mohon dan selalu memberikan ruang untuk Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Melalui setiap apa yang kita doakan, kita saksikan, dan kita perbuat dalam segala kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang kelima, marilah kita juga mengontrol hama atau penyakit yang ada dan mengancam kehidupan tanaman kehidupan kita. Artinya, kita harus mampu untuk mengontrol dan mencegah musuh-musuh kita merusak apa yang kita kerjakan. Iblis dapat menggunakan siapa saja, hal apa saja untuk menggoda dan menjatuhkan kita. Karena itu jangan sampai apa yang telah kita kerjakan ini menjadi sia-sia.
Yang keenam, mari kita selalu berharap agar akan ada buah dan tuaian yang baik. Di sini merupakan perkara iman. Dengan iman kita selalu punya pengharapan bahwa diri kita ini dipakai oleh Tuhan untuk berubah, juga sekaligus berbuah dalam kehidupan ini. Kita dipakai sebagai alatnya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk negara tercinta yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Sedangkan yang ketujuh, marilah kita selalu mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap anaknya yang telah memberikan hatinya untuk segala pekerjaan Tuhan. Bukan hidup yang bahagia akan membuat kita bersyukur, melainkan hidup yang bersyukur menjadikan kita selalu hidup berbahagia. Saudaraku sekalian yang terkasih, kita harus yakin kepada diri kita sendiri bahwa kita dapat berubah dan berbuah bagi Tuhan dan sesama. Ketujuh hal yang sudah kita dengarkan bersama, layaknya orang yang sedang menanam tanaman. Biarlah itu membuat hati kita tertuju kepada Tuhan. Segala macam persoalan, segala macam pergulatan dalam kehidupan kita, jikalau hati kita tertuju kepada Tuhan, kita diberi kemampuan untuk menghadapinya. Saudaraku, berangkat dari pengalaman Yusuf, kita tahu kalau kita membaca bacaan kita pada saat ini, kita bisa melihat di sana ada banyak pergulatan, perjuangan, tantangan yang dihadapi oleh Yusuf ketika berada di tengah-tengah keluarganya, ketika berada di pembuangan di Mesir, atau ketika dia dijual di tanah Mesir. Ada berbagai dinamika kehidupan. Tapi yang membuat tidak berubah pada diri Yusuf adalah hatinya tertuju kepada Tuhan. Itulah yang membuat dia menang. Itulah yang membuat dia kuat, bertahan, dan pada akhirnya dia menjadi berkat bagi keluarganya. Dan melalui Yusuf inilah lahir sebuah bangsa besar, bangsa yang menjadi umat Allah, bangsa yang menjadikan kita semua percaya kepada Tuhan. Saudaraku, di tengah-tengah pandemi yang berat, yang tidak mudah ini, baik berdampak pada ekonomi, berdampak pada kesehatan mental, berdampak kepada kebersamaan, di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, mari hati kita tetap kita arahkan, kita tujukan kepada Tuhan, sang sumber kekuatan dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di tengah-tengah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Kita akan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289, bait pertama dan yang kedua, Tuhan Pencipta Semesta. Sungguh besar karunia
Saudaraku, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat dan juga doa syukur. Bapa di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur segala Tuhan mengingatkan kepada kami agar kami senantiasa memiliki hati yang tertuju kepada Kristus. Pengalaman Yusuf yang penuh dengan dinamika kehidupan, tetapi menjadi seorang pemenang, biarlah kami selalu diingatkan supaya hati kami tertuju kepada Kristus. Terlebih di tengah masa pandemi ini, kami tidak khawatir, kami tidak takut, kami tetap kuat, kami tetap optimis, karena kami tidak melihat kekuatan kami sendiri, tetapi kami melihat Tuhan yang selalu menolong dan selalu memberkati dalam hidup kami. Pada saat ini, kami berdoa untuk gereja di tengah-tengah pandemi. Biarlah gereja Tuhan tetap menyatakan kasih yang terwujud melalui kehidupan seluruh warga jemaatnya. Kami menyerahkan pergumulan-pergumulan kami, khususnya terkait dengan gereja, perizinannya, demikian pula dengan pembelian Kombes 70, dengan segala dinamikanya. Kiranya kami tetap menyerahkan semua usaha-usaha kami di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami semua. Berkati keluarga kami agar keluarga kami selalu sehat, kuat, berpengharapan. Mereka yang sakit Tuhan kiranya menyembuhkan. Mereka yang lemah dalam iman Tuhan kiranya menguatkan. Mereka yang mengalami pergolakan Tuhan kiranya yang mendampingi. Kami berdoa untuk perjuangan baik pemerintah, petugas medis, dan siapapun yang bertugas dalam menghadapi pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, berupaya memandu kami semua agar kami bisa terbebas secepatnya dari pandemi COVID-19 ini. Kami juga bersama-sama berdoa untuk anak-anak, biarlah anak-anak tetap kuat, sabar, ceria. Kami berdoa untuk Adiuswo, biarlah para Adiuswo juga selalu Tuhan berikan kesegaran, kekuatan, dan kedamaian. Dan kami juga bersama-sama berdoa untuk Bapak dan Ibu yang terus bekerja, kiranya Tuhan selalu memberkati, sehingga mereka semua tetap Tuhan jagai dengan kehidupan yang penuh dengan keselamatan. Persoalan-persoalan yang kami hadapi, Tuhan kiranya memberikan yang terbaik, dan kami dapat menjadi orang-orang pemenang. Karena di setiap persoalan yang kami hadapi, kami tetap tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang kami wujudkan dengan kami mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini menjadi sarana dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami yang semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah pada hari ini dengan terus hidup dalam pengharapan dan mata iman yang tertuju kepada Yesus. Hanya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, kita mendapatkan kekuatan dan pengharapan dalam
kehidupan ini. Mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 346 baitnya yang pertama dengan judul Tuhan Allah beserta Engkau. Saudaraku, marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan kita menerima berkat Tuhan yang demikian. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, selalu memberkati kepada saudara-saudara semua, mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.